Salam berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Markus bab 12 ayat 28 sampai 34. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberikan jawaban yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, Tepat sekali guru. Benar katamu itu bahwa dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua kurban bakaran dan kurban sembelihan. Yesus melihat bagaimana bijaknya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Penginjil Markus yang kita dengarkan tadi mengisahkan kepada kita suatu perintah yang sangat utama, atau diistilahkan tadi dalam Injil itu hukum yang terutama. Jadi kisah ini berawal atau masih dalam situasi perdebatan atau bukan perdebatan sih, semacam sebuah diskusi antara orang Saduki dan Yesus berkaitan dengan kebangkitannya. Nah, setelah Yesus memberikan jawaban terhadap pernyataan orang-orang Saduki atau terhadap pemahaman orang Saduki berkaitan dengan kehidupan kekal atau kebangkitan itu, situasinya dan sebagainya, ternyata di antara sekian banyak orang ada juga seorang ahli Taurat yang mendengar jawaban Yesus itu sangat menarik dan sangat bagus dan sesuai dengan sekiranya apa yang dia pelajari atau apa yang dia paham tentang isi hukum Taurat itu sendiri. Jadi kita perlu paham ahli Taurat itu adalah orang-orang yang memang belajar kitab hukum Taurat dengan baik sehingga sampailah pada pemahaman tentang hukum Taurat itu sendiri, sehingga mereka itu senantiasa digelar sebagai ahli Taurat Teman-teman saudara-saudari, bagaimana kemudian setelah dia mendengar diskusi mereka, seorang ahli Taurat itu datang kepada Yesus dan mungkin dia masih penasaran berkaitan dengan hubungan hidup yang kekal itu dengan perbuatan yang mesti dilakukan atau hukum yang mesti ditetapkan sebagai semacam sebagai landasan agar bisa mencapai kebangkitan, agar bisa mencapai hidup yang kekal. Dia bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jadi Yesus pun memberi jawaban yang sangat baik Yesus mengatakan, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Tidak berhenti di situ, Yesus mengatakan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ada dua hukum utama yang disampaikan oleh Allah, oleh Yesus terhadap pertanyaan manusia itu. Jadi hukum pertama itu adalah mengasihi Allah. Yang kedua adalah mengasihi sesama. Dengan demikian, mengasihi Allah harus juga mengasihi sesama. Mengasihi Allah tidak bisa terlepas dari mengasihi sesama. Jadi dua hukum itu merupakan hukum yang utama.
Lalu mengasihi Allah bukan hanya setengah-setengah ya, bukan hanya dengan pikiran atau bukan dengan perkataan, bukan hanya setengah jiwa, tapi dikatakan mengasihi Allah itu dengan segenap hati, itu ya, dengan segenap hati. Berarti seluruh hati kita itu terarah kepada Allah, kita mengasihi Dia. Lalu kemudian dengan segenap jiwa, ya, jiwa kita, seluruh diri kita, selain diri kita yang materia ini, tetapi sekaligus jiwa kita itu harus mengasihi Allah. Dan yang terakhir adalah dengan segenap kekuatan, artinya kan dengan segala kemampuan kita ya, bakat-bakat kita dan sebagainya, itu semuanya itu kita arahkan kepada Allah. Atau bentuk kasih kita kepada Allah itu ya dengan mengangkat semuanya itu tadi yang disebutkan itu secara menyeluruh. Jadi kita mengasihi Allah dengan segala kepunyaan kita, bukan setengah-setengah. Tentu di sini deh teman-teman yang terkasih, Allah itu adalah sumber hidup, itulah kesadarannya. Sumber hidup kita, yang mengasihi kita, yang menyertai kita. Allah yang menciptakan, Allah yang menyelamatkan, dan Allah yang menyertai kita. Allah yang memberikan kekuatan kepada kita. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi ketiga pribadi ini tercakup di dalam mengasihi mereka, mengasihi Allah. Ya. Dan teman-teman saudara-saudari, hukum yang kedua adalah mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Mungkin jelasnya begini, kalau kamu mengasihi dirimu sendiri dengan segala kebijakan-kebijakan yang kamu lakukan terhadap dirimu sendiri ya, dan tentunya kita masing-masing ya mencintai diri kita sendiri ya, agar kita tetap sehat, agar tetap bahagia, mendapatkan pujian, mendapatkan apresiasi dan sebagainya. Begitulah kita juga mengasihi sesama. Kita mengasihi sesama itu seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Dalam hal ini adalah kasih itu ya. Kita membantu sesama. Jadi seorang itu lapar, tentu kita juga akan pernah merasa lapar. Bagaimana rasa lapar ketika kita melihat orang lapar? Kita akan kembali bagaimana lapar itu kalau mengenai kita. Oleh karena itu orang lapar itu perlu dibantu, perlu dikasihi dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita, dengan apa yang kita punya. Pada saat itu ya setidaknya kita itu memenuhi kelaparan kita sendiri, karena kita membayangkan bahwa orang lapar itu ya juga diri saya, atau ketika posisi saya pada orang lapar itu, tentu saya membutuhkan bantuan makanan dari orang lain. Nah, disinilah sekiranya sederhananya untuk menjelaskan kita mengasihi sesama itu seperti kita mengasihi diri sendiri. Jadi teman-teman saudara-saudari yang terkasih, kedua hukum ini ya mencakup seluruh kita manusia itu ya, mengaku beriman kepada Tuhan. Betul, kita mengakui Dia sebagai Allah kita, sebagai penyelamat kita, sebagai penghibur, dan kita pun percaya sungguh kepadanya. Alfa Omega, awal dan akhir. Tetapi Tuhan mengatakan tidak berhenti di situ. Kamu juga mempraktekkan, mewujud nyatakan kasihmu kepada Allah itu dalam kehidupan nyata, yaitu mengasihi sesama. Perintah yang paling ekstrim dari Yesus adalah kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang membenci kamu. Ya, itu kan sebuah seruan, sebuah ajakan yang memang sangat radikal ya, berhadapan dengan kita manusia. Ketika kita mempunyai musuh, mempunyai orang yang kita benci, bagaimana ajaran Yesus ini dipraktekkan? Itu adalah sebuah tantangan bagi kita manusia, saya, Anda, dan semuanya. Kita sepakat berat untuk mengasihi musuh, berat untuk mendoakan orang yang kita benci. Tetapi Allah memerintahkan itu. Nah, memang ini membutuhkan waktu bagi kita ya, merefleksikan dan merenungkan perintah Allah ini. Meskipun itu sulit bagi kita, tapi bagi Allah, Dia sudah menunjukkan bagaimana Dia mengasihi musuhnya, mengasihi orang yang Dia benci, atau mengasihi orang-orang yang membunuhnya. Dari atas salib Dia mengatakan, ampunilah mereka Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dengan sebuah cinta yang luar biasa. Jadi di sini sekiranya menjadi pendasaran bagi kita ya. Hidup ini
kita perlu mengasihi Allah, tetapi juga kita perlu mengasihi sesama kita. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.